Ya, Mas. Kita belajar, ada bacaan, kita berdoa, menurut agama dan ayat masih doa mulai. Doa selesai. Hari ini yang nggak hadir? Hadir, Bu. Hadir? Ya. Hadir? Sakit. Oh, sakit. Semoga yang sakit bisa segera sembuh ya. Amin. Jadi, kita akan membahas tentang tes biografi. Nah, diharapkan kalian bisa meneladani sifat-sifat yang ada pada tes biografi. Terus selanjutnya, kalian diharapkan bisa menilai kembali dan bisa menjadikan motivasi di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian biografi. Nah, biografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bios, yaitu hidup, terus grafen yang berarti tulisan. Nah, jadi biografi itu adalah sebuah tulisan yang membahas kehidupan seseorang. Biasanya dia itu berisi tentang riwayat hidup seseorang atau peristiwa seseorang, misalnya tentang kesuksesannya, terus bahas pencapaian yang telah dia raih. Ada hal yang biasanya terdapat pada tes biografi. Biasanya itu terdiri atas data pribadi, yaitu berupa nama, tempat tinggal lahir, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan. Kedua, hubungan tokoh dengan keluarga atau teman kerabat. Biasanya itu dituliskan nama orang tuanya, misalnya kalau sudah nikah itu dituliskan nama pasangannya, anaknya, dan lain-lain ya. Selanjutnya itu ada prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Nah, di sinilah inti dari sebuah tes biografi itu biasanya tertulis tentang peristiwa, terus prinsip hidup yang perjuangan dia di dalam sebuah teks biografi. Selanjutnya, karya hasil perjuangan yang telah dan belum tercapai. Nah, biasanya di dalam tes biografi itu ada hasil perjuangan dia, mungkin juga ada yang belum tapi masih diusahakan. Nah, itu boleh juga ditulis dalam sebuah tes biografi. Yang terakhir, karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang saat ini. Kenapa sih kita harus mempelajari tes biografi? Nah, jadi biografi itu bisa menjadi motivasi diri untuk selalu belajar agar berhasil seperti mereka. Nah, kalian yang masih duduk di SMA kan pasti memerlukan motivasi, terus inspirasi agar kalian bisa sukses juga. Terus yang kedua, memberikan inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja keras dan pengorbanan. Nah, itu bisa dijadikan salah satu inspirasi untuk kalian. Misalnya si tokohnya itu orangnya prinsipnya bagus, terus disiplin. Nah, itu bisa jadi inspirasi kalian untuk kedepannya ya. Nah, kita akan berdiskusi ya. Jadi ibu harap kalian membagi kelompok kalian. Nanti ibu hitung kalian sampai 1 sampai 5, sampai 4. Nanti yang nomornya sama silakan bergabung pada kelompoknya yang sama, oke? Oke. Ibu mulai hitung dari sini, silakan. 1, 2, 3. Nomor yang sama silakan bergabung pada kelompok yang sama. Silakan. Di sini ada tes biografi presiden kita yang ketiga, yaitu B.J. Habibie ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti kalian identifikasi biografi di sini. Nah, tentang pertanyaan di sini. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Contohnya di sini ada siapakah tokoh yang dibahas, terus apa yang menarik dari tokoh tersebut. Yang ketiga itu ada permasalahan apa yang dihadapi dalam tokoh tersebut, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan masalah, dan terakhir apa yang dapat dipelajari dari tokoh tersebut. Nah, silakan kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Ini gimana Ibu cara permasalahannya? Nah, misalnya kan di contoh di depan itu kan ada memecahkan masalah. Bagaimana beliau memecahkan masalah yang ada pada dirinya gitu. Jadi kalian harus cari teks apa sih yang menunjukkan kalau dia itu memecahkan permasalahan yang ada pada diri. Nah, ini sudah bagus ya. Kalian berdiskusi bersama-sama terus membagi tugas-tugasnya masing-masing. Jadi kelompok itu harus seperti itu, harus membagi tugasnya masing-masing. Misal ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, dan ada juga yang membacanya. Oke? Semangat. Baik, diskusinya sudah selesai ya. Jadi ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Baiklah, saya di sini akan menjawab nomor 1 dan nomor 2.
Siapakah tokoh yang dibahas di atas? Tokoh yang dibahas pada biografi tersebut ialah B.J. Habibie. Apa yang menarik dari tokoh tersebut? Tokoh B.J. Habibie sangat menarik karena ia adalah simbol kejeniusan yang diakui dunia. Beliau tidak hanya berprestasi di bidang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Tokoh B.J. Habibie menghadapi berbagai permasalahan sepanjang hidupnya, baik di tingkat pribadi maupun dalam karirnya. Salah satu permasalahan besar adalah kehilangan ayahnya di usia 15 tahun. Peristiwa ini membuatnya harus menjadi lebih mandiri dan membantu ibunya mengurus keluarga. Selanjutnya nomor 4 yaitu bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan. B.J. Habibie menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidupnya dengan kerja keras, kecerdasan, dan dedikasi tinggi. Salah satu caranya adalah fokus pada pendidikan. Ketika menghadapi kesulitan setelah kehilangan ayahnya, ia tetap berusaha keras untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Saya akan menjawab soal nomor 5. Hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Banyak hal yang bisa diteladani dari sosok B.J. Habibie karena ia adalah contoh nyata seseorang yang berhasil mengatasi berbagai tantangan hidup dan memberikan dampak besar bagi orang lain. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari beliau adalah semangat belajar yang tinggi. Habibie menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih mimpi. Meski harus jauh dari keluarga dan menghadapi keterbatasan, ia tetap belajar dengan sungguh-sungguh hingga mencapai prestasi. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua sudah menyampaikan diskusinya dengan baik dan benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk menutup pelajaran, ketua kelasnya dimohon untuk memimpin doa. Siap, gerak. Waktu untuk pelajaran, kita berdoa untuk makanan dan masing-masing. Doa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi